nggak sih kamu perhatiin pagar besi atau jembatan tua yang pelan-pelan warnanya berubah jadi coklat kemerahan dan rontok? Sadar atau enggak, di sekeliling kita ini sebenarnya lagi terjadi pertempuran kimia yang senyap. Pertarungan antara karya terkuat manusia melawan kekuatan alam. Oke, mari kita bedah sama-sama. Kita akan membangun struktur-struktur megah dari logam, berharap benda itu bakal awet selamanya. Tapi kok seiring waktu semuanya kayak nyerah dan kembali jadi serpihan debu? Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya bakal membawa kita masuk ke dunia kimia yang luar biasa. Ini bukan cuma sekedar proses menjadi tua loh, ini adalah serangan aktif yang nggak kelihatan. Karat, atau yang nama kerennya korosi, itu adalah proses elektrokimia yang rumit di mana logam itu secara harfiah dihancurkan oleh lingkungan sekitarnya. Yuk, kita pecahkan kodenya. Walaupun kita seringnya mikir korosi itu ya karat di besi, proses ini sebenarnya terjadi di banyak logam. Kita bisa lihat pas perhiasan perak yang tadinya kinclong jadi kusam, atau pas patung tembaga yang udah tua, warnanya jadi kehijauan. Nah, itu semua bentuk korosi juga. Jadi, secara ilmiah, apa sih korosi itu? Ini adalah reaksi redoks, singkatan dari reduksi dan oksidasi. Gampangnya gini, atom logam itu kehilangan elektron, itu namanya oksidasi. Terus ada zat lain di sekitarnya, biasanya oksigen, yang ngambil elektron itu. Ini namanya reduksi. Proses tarik-menarik elektron inilah yang bikin senyawa baru yang rapuh yang nggak kita mau. Oke, sekarang kita fokus ke jenis korosi yang paling umum kita lihat, karat pada besi. Gimana ceritanya sepotong besi yang kuat dan kokoh bisa berubah jadi serpihan yang lemah? Semuanya dimulai dari dua bahan yang sangat-sangat umum. Resep utama untuk bencana ini ternyata simpel banget, air dan oksigen. Karat nggak akan bisa muncul tanpa keduanya. Besi harus kenal langsung sama H2O dan O2 dari udara. Kalau salah satunya nggak ada, besi bakal aman-aman aja. Tapi begitu keduanya ketemu di permukaan besi, pertunjukan kimia yang merusak pun dimulai. Coba bayangin, di permukaan besi itu seolah-olah terbentuk baterai super kecil yang nggak kelihatan. Nah, di satu sisi yang kita sebut anoda, atom besi ngelepasin elektronnya. Elektron ini lalu jalan ke sisi lain, katoda. Di sana, oksigen, dibantuin sama air, nangkep elektron tadi. Rangkaian ini ya, kayak baterai yang lagi korslet, pelan-pelan ngancurin besinya dari dalam. Hasil akhir dari semua proses ini adalah senyawa yang kita kenal sebagai karat. Nama kimianya besi 3 oksida terhidrasi. Nah, ada huruf X di rumusnya kan? Itu artinya jumlah molekul airnya bisa beda-beda. Makanya, kadang penampilan karat itu bisa sedikit berbeda tergantung kondisinya. Oke, jadi kita tahu air dan oksigen itu penyebab karat. Tapi pernah kepikiran nggak kenapa ada benda yang karatan cepat banget, sementara yang lain bisa tahan bertahun-tahun? Ternyata ada beberapa faktor yang jadi semacam booster, yang bikin proses korosi jadi makin ngebut. Udara lembab, ya jelas, nyediain lebih banyak air. Suhu yang lebih tinggi mempercepat reaksi kimia apapun termasuk korosi. Nah, ini dia kuncinya, elektrolit, contohnya garam. Inilah kenapa mobil di daerah bersalju yang jalannya sering ditaburi garam atau benda-benda logam di dekat laut itu cepet banget rusaknya. Garam bikin baterai kecil perusak tadi kerjanya jadi jauh lebih efisien. Lingkungan asam juga bisa memperparah keadaan. Untungnya, kita nggak pasrah gitu aja. Selama ini, manusia udah membangun banyak metode cerdas buat ngelawan korosi. Kita akan lihat 2 strategi utama yang biasa dipakai buat ngelindungin logam kita. Kita bisa mikirnya kayak gini, ada strategi perisai dan ada strategi pengorbanan. Strategi perisai itu yang paling simpel, kita kasih penghalang antara besi dan lingkungan biar mereka nggak bisa ketemu. Nah, strategi pengorbanan ini jauh lebih cerdas karena dia pakai prinsip kimia buat ngelawan korosi itu sendiri. Ini metode yang paling sering kita lihat sehari-hari. Ngecat pagar, ngasih oli di rantai sepeda, atau rak piring yang dilapisin plastik. Semuanya itu contoh bikin penghalang fisik. Kaleng makanan juga sering dilapisin timah. Tujuannya sama, biar besinya nggak bersentuhan sama makanan dan udara. Tapi ada pertanyaan penting nih. Gimana kalau perisainya rusak? Goresan kecil aja bisa jadi titik lemah yang fatal. Dan apa yang terjadi selanjutnya, itu sangat-sangat bergantung pada bahan perisainya. Yuk kita lihat 2 contoh yang beda banget. Dan disinilah ilmunya jadi keren banget. Kalau kaleng makanan yang dilapis timah itu kegores, wah yang terjadi malah besinya jadi lebih cepat karatan. Kenapa? Karena timah itu lebih malas bereaksi dibanding besi. Beda cerita sama seng. Seng itu lebih reaktif. Jadi kalau lapisan seng yang kegores, sengnya bakal berkorban. Dia yang akan berkarat duluan buat ngelindungin besi di bawahnya. Cerdas kan? Metode pengorbanan ini, atau yang disebut perlindungan katodik, itu kuat banget.
Galvanisasi di bodi mobil itu contoh klasiknya. Buat struktur raksasa kayak lambung kapal atau pipa bawah tanah, mereka biasanya nempelin balok-balok magnesium atau seng. Balok-balok inilah yang sengaja dikorbankan untuk berkarat seiring waktu, tapi struktur baja yang super mahal itu jadi tetap aman. Jadi, intinya begini, korosi itu bukanlah sebuah kegagalan, tapi emang udah sifat alami logam buat kembali ke bentuknya yang lebih stabil, kayak biji mineral asalnya. Ini proses yang sangat mendasar. Tapi dengan memahami kimianya, kita jadi bisa mengelola, memperlambat, bahkan mengarahkannya untuk melindungi dunia yang sudah kita bangun. Hal ini jadi bikin kita berpikir ya, korosi itu cuma satu dari sekian banyak kekuatan tak terlihat yang membentuk dunia kita. Seiring kita terus berinovasi, tantangan berikutnya adalah memahami dan mengendalikan proses-proses tak terlihat lainnya. Kira-kira kekuatan apa lagi ya itu? Nah, pertanyaan itulah yang akan mendorong penemuan-penemuan selanjutnya.